Kadang, sebuah cerita tidak dimulai dari pertemuan, tapi dari perasaan yang sudah terlalu lama kita simpan. Ini bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, atau siapa yang akhirnya bertahan. Ini tentang mereka yang terlalu dekat, hingga lupa bagaimana caranya menjadi asing. Part 1. Meja dekat jendela. Hujan turun pelan di luar kafe, menempel di kaca seperti titik-titik yang gan jatuh. Kaira duduk di kursi dekat jendela, tempat yang selalu ia pilih setiap kali menunggu Naren. Tangannya menggenggam gelas minuman dingin yang mulai berembun, tapi matanya lebih sering tertuju pada layar ponsel. Notifikasi muncul. Naren, udah di mana? Kaira tersenyum kecil. Pesan itu sederhana, tapi selalu terasa seperti kebiasaan yang tidak pernah berubah. Ia mengetik cepat. Aku di tempat biasa. 3 titik muncul di layar, lalu hilang. Kaira menunggu beberapa detik sebelum akhirnya meletakkan ponselnya di atas meja. Ia sudah hafal. Naren bukan tipe yang banyak kata, tapi selalu datang. Pintu kafe terbuka beberapa menit kemudian, membiarkan angin dingin masuk bersama aroma hujan. Kaira mengangkat kepala. Naren berdiri di ambang pintu, rambutnya sedikit basah. Jaket denimnya terlihat lebih gelap karena terkena air. Sapanya sambil menarik kursi di depan Kaira tanpa formalitas. Kaira menggeser satu gelas minuman ke arahnya. Udah aku pesenin. Naren tertawa kecil. Lo selalu duluan. Biar nggak lama nunggu, jawab Kaira ringan. Mereka tidak butuh waktu lama untuk kembali ke ritme lama. Obrolan tentang hal-hal kecil, candaan yang hanya mereka pahami, dan hening yang terasa nyaman. Naren sesekali mendorong piring kecil ke arah Kaira, menyuruhnya makan. Kaira pura-pura kesal, tapi tetap mengambil potongan kue itu. Di luar, hujan semakin rapat. Lampu jalan mulai menyala, memantulkan warna hangat di kaca jendela. Lo capek? Tanya Naren tiba-tiba. Kaira mengangkat bahu. Biasa aja. Naren mengangguk pelan, seolah mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Beberapa orang di kafe melirik mereka sekilas. Dari jauh, Kaira tahu mereka mungkin terlihat seperti pasangan. Duduk berhadapan, tertawa pelan. Berbagi earphone saat lagu favorit mereka diputar dari satu ponsel. Tapi mereka tidak pernah menyebutnya begitu. Setelah beberapa lama, mereka berdiri untuk pulang. Hujan belum berhenti, hanya berubah menjadi rintik kecil yang terasa dingin di kulit. Naren berjalan di sisi luar trotoar. Kebiasaan lama yang tidak pernah ia sadari. Kaira berjalan di sampingnya, menyesuaikan langkah tanpa perlu diminta. Kata Naren tiba-tiba. Naren menatap jalan di depan. Lo tuh, rumah paling aman. Kaira berhenti sepersekian detik. Kalimat itu terdengar ringan, seperti candaan biasa. Ia tersenyum, tapi ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dadanya. Sesuatu yang tidak ia beri nama. Berlebihan? Jawabnya, mencoba santai. Mereka melanjutkan langkah. Di persimpangan kecil, Kaira mengeluarkan ponselnya. Pura-pura membaca notifikasi. Hujan memantul di layar, membuat tulisan terlihat sedikit kabur. Untuk sesaat, semuanya terasa baik-baik saja. Sama seperti dulu, tanpa mereka sadari. Sesuatu sedang bersiap mengubah ritme yang sudah terlalu lama nyaman. Part 2 September Seperti biasa. Hujan sudah berhenti sejak semalam, tapi aroma basahnya masih tertinggal di udara pagi. Kaira berjalan pelan di trotoar yang sama. Earphone terpasang di satu telinga, sementara satu sisi lain dibiarkan kosong. Kebiasaan lama yang bahkan tidak lagi ia sadari. Ponselnya bergetar. Naren, udah bangun? Kaira membaca pesan itu beberapa detik sebelum membalas. Aku udah di jalan. Tidak lama, balasan masuk lagi. Naren, nanti mampir kafe biasa. Kaira tersenyum kecil. Seperti biasa, semuanya selalu kembali ke kata itu, biasa. Meja dekat jendela di kafe terlihat lebih terang pagi itu. Tidak ada hujan, hanya cahaya matahari yang memantul di kaca. Naren sudah duduk lebih dulu, memainkan sendok kecil di dalam cangkir kopi. Tumben lo duluan, kata Kaira sambil duduk. Naren mengangkat bahu. Sekali-kali bolehlah. Mereka tertawa kecil, obrolan mengalir tanpa arah jelas. Tentang lagu yang sedang viral, tentang tugas yang membosankan, tentang hal-hal kecil yang terasa penting hanya karena mereka membicarakannya bersama.
Kaira menyadari sesuatu yang sederhana bersama Naren. Ia tidak perlu berpura-pura. Hening di antara mereka selalu terasa nyaman. Seolah dunia di luar tidak terlalu penting. Naren tiba-tiba mendorong gelas minuman dingin ke arahnya. Ini favorit lo, kan? Kaira mengangguk. Lo ingat? Ya iyalah, jawab Naren santai. Hal kecil kayak gitu doang. Hal kecil. Kaira tidak tahu kenapa kata itu terasa hangat sekaligus menyakitkan. Karena bagi Naren mungkin itu hanya kebiasaan. Tapi bagi dirinya, itu terasa lebih dari sekadar perhatian biasa. Di meja sebelah, dua orang berbisik pelan sambil sesekali melirik mereka. Kaira sempat menangkap satu kalimat yang samar. Lucu ya mereka? Kelihatan kayak pacaran. Kaira pura-pura tidak mendengar. Naren juga terlihat tidak peduli. Mereka tetap tertawa seperti biasa. Seperti biasa. Naren memutar lagu dari ponselnya. Lalu memberikan satu sisi earphone pada Kaira. Lagu yang sama yang sering mereka dengar saat hujan. Kaira menatapnya sebentar. Ada sesuatu yang ingin ia katakan. Sesuatu yang sudah lama tersimpan. Tapi kata-kata itu tidak pernah benar-benar keluar. Kenapa? Tanya Naren, menyadari tatapan itu. Enggak, jawab Kaira cepat. Lagu ini, anak aja. Naren tersenyum kecil, tidak bertanya lebih jauh. Waktu berjalan tanpa terasa. Mereka keluar dari kafe tak lama setelahnya. Langkah mereka tetap seirama seperti kebiasaan lama. Di persimpangan jalan, Naren tiba-tiba berhenti. Ra, katanya pelan. Kaira menoleh. Kita gini terus ya? Lanjut Naren ringan, nggak usah ribet mikirin hal lain. Kaira mengangguk, meski ada bagian kecil di hatinya yang terasa ragu. Iya, jawabnya akhirnya. Mereka berjalan lagi, berdampingan, tanpa tahu bahwa kata seperti biasa yang mereka pegang erat, perlahan akan diuji oleh sesuatu yang belum mereka sadari. Part 3 rumah. Langit sore itu kembali mendung, seolah hujan tidak pernah benar-benar pergi dari kota ini. Kaira berdiri di depan jendela kafe, menunggu Naren yang katanya masih di jalan. Tangannya memegang ponsel, membuka chat mereka yang hampir selalu dipenuhi kalimat sederhana. Udah di mana? Pesan itu ia ketik, lalu dihapus lagi. Beberapa menit kemudian, pintu kafe terbuka. Naren masuk sambil mengibaskan sedikit jaketnya. Wajahnya terlihat lelah tapi tetap tersenyum saat melihat Kaira. Maaf telat, katanya sambil duduk. Kaira menggelang pelan. Aku juga baru datang. Padahal ia sudah duduk hampir 10 menit. Mereka memesan seperti biasa. Minuman dingin untuk Kaira. Kopi hitam untuk Naren. Tidak ada yang berubah. Bahkan posisi duduk mereka pun tetap sama. Berhadapan di dekat jendela. Hujan mulai turun pelan. Naren memandang keluar, lalu berkata tanpa melihat Kaira. Kadang gue capek, Ra. Kaira langsung menatapnya. Nada suara itu berbeda dari biasanya. Capek kenapa? Semua aja. Jawabnya ringan, tapi matanya tidak ikut tertawa. Tugas, orang-orang, ekspektasi lanjutnya. Kaira diam sejenak. Ia tahu Naren tidak mudah membuka diri, jadi ia tidak menyela. Hanya mendengarkan, seperti yang selalu ia lakukan. Kalau lagi kayak gini, lanjut Naren pelan. Gue cuma pengen duduk di sini, sama lo. Kaira merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Naren akhirnya menoleh, matanya lebih lembut dari biasanya. Lo tuh rumah paling aman, Ra. Kalimat itu jatuh pelan, tapi terasa berat. Kaira tersenyum kecil, berusaha terlihat biasa saja. Namun di dalam hatinya, kata rumah tidak pernah terdengar sesederhana itu. Rumah berarti pulang, berarti memilih, berarti lebih dari sekadar sahabat. Ia ingin bertanya, ingin memastikan apa arti kalimat itu bagi Naren. Tapi seperti biasa, kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Sebagai gantinya, ia hanya berkata, aku selalu ada, Ren. Naren tersenyum lega, seolah itu jawaban yang ia butuhkan. Mereka kembali berbagi earphone, lagu lama mengalun pelan. Hujan di luar semakin deras, membuat dunia terasa jauh dari meja kecil mereka. Beberapa pengunjung kafe mulai beranjak pulang. Lampu-lampu hangat menyala, memantulkan bayangan mereka di kaca jendela. Kaira memperhatikan pantulan itu. Dua orang yang terlihat begitu dekat, hampir seperti pasangan.
Tapi kenyataan selalu lebih rumit dari yang terlihat. Naren tiba-tiba tertawa kecil. Kalau suatu hari nanti kita sibuk sendiri-sendiri, jangan sampai asing ya. Kaira terdiam sepersekian detik. Asing. Kata itu terasa asing justru karena ia tidak pernah membayangkannya terjadi. Iya, jawabnya pelan. Jangan sampai. Namun di dalam hatinya, ada pertanyaan yang mulai tumbuh. Apakah seseorang bisa tetap menjadi rumah tanpa pernah benar-benar menjadi milik? Hujan terus turun, menutupi suara kota. Dan tanpa mereka sadari, kata rumah yang terdengar hangat sore itu perlahan akan menjadi awal dari jarak yang tak pernah mereka rencanakan. Part 4 namanya Aira. Hari itu langit terlihat lebih cerah dari biasanya. Tidak ada hujan, tidak ada angin dingin yang membuat kota terasa sendu. Kaira duduk di kafe lebih dulu, membuka buku kecil di depannya. Meski matanya tidak benar-benar membaca, ponselnya menyala. Naren, Ra, nanti gue datang agak telat ya, ada yang mau gue kenalin. Kaira membaca pesan itu 2 kali. Ada yang mau gue kenalin. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa terasa asing. Oke, balasnya singkat. Beberapa menit berlalu, Kaira memperhatikan orang-orang yang keluar masuk kafe. Sampai akhirnya pintu terbuka dan Naren muncul. Bersama seorang perempuan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Perempuan itu tersenyum lebar, langkahnya ringan. Orangnya berbeda dari suasana tenang yang biasa Kaira rasakan bersama Naren. Naren melambaikan tangan. Kenalin, ini Aira saat mereka sudah ada di hadapan Kaira. Kaira berdiri pelan, mencoba tetap tenang. Hai, aku sering dengar tentang kamu, kata Aira hangat sambil menjabat tangannya. Akhirnya ketemu juga lanjutnya. Kaira tersenyum sopan. Semoga yang baik-baik aja. Mereka duduk bertiga di meja yang sama. Untuk pertama kalinya, Kaira merasa kursi di seberangnya terasa berbeda. Biasanya hanya ada dirinya dan Naren, percakapan pelan, hening yang nyaman. Hari itu, tawa Aira mengisi ruang yang dulu terasa tenang. Aira banyak bercerita tentang kampus, tentang musik yang ia suka, tentang hal-hal kecil yang membuat Naren tertawa lebih lepas dari biasanya. Kaira memperhatikan tanpa sadar. Naren terlihat berbeda, lebih hidup, lebih ringan. Dan entah kenapa, Kaira tidak tahu harus merasa senang atau kehilangan sesuatu yang belum pernah ia miliki. Kaira, kamu nggak ngomong banyak ya? Kata Aira tiba-tiba. Aku lebih suka dengerin, jawabnya pelan. Naren mengangguk. Dia emang gitu dari dulu. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi Kaira merasakan jarak tipis yang tidak pernah ada sebelumnya. Seolah ia tiba-tiba menjadi penonton dalam cerita yang dulu terasa miliknya. Hujan kecil mulai turun di luar jendela, meski langit tadi terlihat cerah. Tetesan air membentuk pola yang familiar. Pola yang biasanya hanya ia bagi berdua dengan Naren. Aira berdiri sebentar untuk menerima telepon. Meninggalkan Kaira dan Naren berdua. Gimana? Tanya Naren santai. Aira asik, kan? Tanyanya penuh semangat. Kaira menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Iya, dia ceria. Naren tersenyum puas, seolah berharap persetujuan itu. Kaira mengangguk kecil. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan marah, bukan cemburu yang jelas, hanya rasa asing yang tumbuh perlahan. Aira kembali duduk, membawa energi yang sama cerahnya. Percakapan berlanjut, tapi Kaira lebih banyak diam. Ia memperhatikan bagaimana Naren dan Aira tertawa. Bagaimana jarak di meja terasa sedikit lebih panjang dari biasanya. Sore berubah menjadi malam tanpa terasa. Saat mereka keluar dari kafe, Aira berjalan lebih dulu di depan. Berbicara tentang sesuatu yang membuat Naren tertawa lagi. Kaira berjalan sedikit di belakang. Untuk pertama kalinya, langkah mereka tidak lagi seirama. Dan di bawah lampu jalan yang mulai menyala, Kaira menyadari satu hal sederhana. Mungkin, kata seperti biasa yang selama ini ia pegang, perlahan mulai berubah makna. Part 5 jarak yang tidak terlihat. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa sedikit berbeda bagi Kaira. Tidak ada perubahan besar yang bisa ia tunjuk. Tapi ada sesuatu yang tidak lagi terasa sama. Chat dari Naren masih datang seperti biasa. Hanya saja kini sering disertai nama yang baru ia dengar terlalu sering Aira. Tadi Aira lucu banget. Aira suka lagu yang lo rekomendasiin.
Kaira membaca semua pesan itu dengan senyum kecil yang dipaksakan. Ia membalas singkat, tetap hangat, tetap seperti dirinya yang dulu. Tapi setiap kali nama itu muncul, ada jeda kecil yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sore itu mereka kembali bertemu di kafe. Hujan tipis turun di luar, memantulkan cahaya lampu jalan yang mulai menyala. Naran datang lebih dulu bersama Aira. Kaira melihat mereka dari jauh tertawa, berbicara dekat. Seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Ra, panggil Naran saat melihatnya. Kaira mendekat, mencoba menyesuaikan langkah dengan suasana baru yang belum sepenuhnya ia pahami. Mereka duduk bertiga. Aira banyak bercerita tentang hal-hal kecil yang membuat Naran tertawa lebih sering dari biasanya. Kaira ikut tersenyum, tapi lebih banyak menjadi pendengar. Kaira, kamu selalu tenang ya, kata Aira tiba-tiba. Dia emang begitu, sahut Naran cepat. Makanya nyaman diajak cerita. Nyaman, kata itu terdengar hangat, tapi juga membuat Kaira merasa seperti tempat singgah bukan tujuan. Beberapa saat kemudian, Aira berdiri untuk memesan minuman. Tinggal Kaira dan Naran di meja. Lo kenapa lebih diam? Tanya Naran pelan. Kaira menggelang. Gak apa-apa. Cuma dengerin aja. Naran menatapnya beberapa detik, seolah ingin memastikan. Tapi akhirnya hanya mengangguk. Aira kembali dengan 2 gelas minuman baru. Mereka melanjutkan obrolan. Tapi Kaira mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Kini ia bukan lagi satu-satunya orang yang membuat Naran tertawa. Malam semakin larut. Hujan berhenti, meninggalkan jalanan yang basah dan dingin. Saat mereka berjalan pulang, Naran tanpa sadar berjalan lebih dekat dengan Aira, membahas sesuatu yang Kaira tidak benar-benar dengar. Kaira mengikuti di belakang, langkahnya sedikit lebih lambat. Ia tidak marah, tidak juga ingin menyalahkan siapapun. Hanya saja, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa seperti orang yang datang terlalu awal. Di cerita yang sudah mulai berubah arah, di bawah lampu jalan yang temaram, Kaira berhenti sejenak, memperhatikan bayangan mereka bertiga yang memanjang di aspal. Jarak itu tidak besar, tapi cukup untuk membuat hatinya bertanya, sejak kapan kita berubah menjadi kalian? Dan aku hanya berjalan di antaranya. Part 6 bukan lagi tempat pulang. Langit sore berwarna abu tipis saat Kaira duduk sendiri di bangku halte. Jalanan masih basah sisa hujan tadi. Ia menggenggam ponselnya, membaca ulang chat dari Naran yang belum ia balas. Ra, lo pulang duluan ya, gue sama Ira masih mau jalan bentar. Kalimat sederhana, tidak ada yang salah. Tapi rasanya seperti garis kecil yang tanpa sadar memisahkan mereka. Kaira menarik napas panjang. Dulu, setiap hujan reda, mereka selalu berjalan pulang bersama. Membahas hal-hal tidak penting, tertawa tanpa alasan jelas. Sekarang, ia bahkan tidak tahu harus menunggu atau pergi. Beberapa menit kemudian, notifikasi lain muncul. Aira. Kaira, makasih ya tadi. Senang akhirnya bisa kenal lebih dekat. Kaira tersenyum tipis. Aira tidak pernah terlihat seperti seseorang yang berniat merebut apapun. Ia hanya datang, dan segalanya berubah dengan sendirinya. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi di kafe yang sama. Kali ini suasananya lebih ramai. Musik akustik mengalun pelan. Naran duduk di tengah, seperti biasa. Kaira di sebelahnya, rambut pendeknya bergoyang ringan saat ia tertawa. Kaira duduk di seberang mereka. Ada event kampus minggu depan, kata Ira bersemangat. Naran udah janji bantuin aku. Kaira melirik Naran. Ia baru mendengar tentang itu sekarang. Oh ya? Tanyanya pelan. Iya, Ra, gue lupa bilang, jawab Naran cepat. Nada suaranya biasa saja, harusnya seru. Harusnya. Kaira mengangguk. Ia mencoba tetap terlibat dalam obrolan. Tapi ada jeda-jeda kecil yang membuatnya merasa seperti penonton di cerita orang lain. Saat Aira pergi ke toilet, suasana di meja tiba-tiba sunyi. Lo nggak marah kan? Tanya Naran. Marah kenapa? Gue sama Aira akhir-akhir ini sering bareng. Kaira menatap cangkir kopinya. Uapnya mulai menghilang. Sama seperti sesuatu yang dulu terasa hangat di antara mereka. Gue senang lo punya teman baru, jawabnya jujur. Naran menghela napas lega, tapi Kaira tahu
Itu bukan jawaban yang sebenarnya ingin ia dengar dari dirinya sendiri. Malamnya, mereka berjalan keluar bersama. Lampu kota menyala, memantul di trotoar yang basah. Naren dan Aira berjalan di depan, berbagi earphone yang sama. Kaira mengikuti di belakang, langkahnya lebih lambat dari biasanya. Ia memperhatikan punggung mereka. Naren tampak bahagia. Tertawa lepas seperti dulu, hanya saja bukan lagi bersamanya. Kaira berhenti sejenak di bawah pohon, yang daunnya masih meneteskan air hujan. Ia tidak merasa cemburu, tidak juga ingin menyalahkan siapapun. Ia hanya merasa tidak lagi menjadi tempat pulang. Saat Naren menyadari Kaira tertinggal, ia berbalik. "Rah, cepet," panggilnya. Kaira tersenyum dan mempercepat langkah. Ia berdiri di samping mereka lagi. Tapi kali ini ia sadar berdiri dekat bukan berarti berada di posisi yang sama. Aira bercerita tentang masa kecilnya. Naren mendengarkan dengan penuh perhatian. Kaira ikut tertawa, meski pikirannya berjalan ke arah lain. Dalam hati, ia bertanya pelan, "Sejak kapan aku berubah dari seseorang yang selalu ada, menjadi seseorang yang hanya ikut ada?" Di ujung jalan, mereka harus berpisah. "Aku ke arah sini," kata Aira, menunjuk jalan kecil di kiri. "See you besok." Naren melambaikan tangan. "Hati-hati." Tinggal Kaira dan Naren berdua. Sunyi kembali seperti dulu tapi rasanya berbeda. "Ra," Naren membuka suara. "Lo baik-baik aja kan?" Kaira mengangguk. Ia menatap lampu jalan yang berkedip pelan. "Aku cuma lagi belajar," katanya. "Belajar apa?" Kaira tersenyum tipis. "Belajar kalau kedekatan gak selalu berarti selamanya." Part 7 yang tidak pernah diucapkan. Pagi itu, Kaira tidak datang ke kafe. Meja dekat jendela yang biasanya mereka tempati terlihat kosong. Naren duduk di sana dengan tidak biasa, menatap kursi di depannya seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. "Kaira nggak jadi ikut?" tanya Aira pelan. Naren menggelang. Katanya lagi banyak tugas. Jawaban yang terdengar biasa. Tapi entah kenapa, Naren merasa ada yang berbeda. Kaira tidak membalas chatnya sejak semalam. Pesan terakhirnya hanya satu kalimat pendek. "Aku capek, Nar." Capek karena apa? Di sisi lain kota, Kaira sedang duduk di kamar dengan laptop terbuka. Tapi pikirannya tidak benar-benar di sana. Ia membaca ulang percakapannya dengan Naren beberapa bulan terakhir. Dulu, Naren selalu menjadi orang pertama yang ia cari saat ada kabar apapun. Sekarang, ia harus berpikir dua kali sebelum mengetik sesuatu. Kaira menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Ia menyukai Naren, bukan sebagai sahabat. Dan mungkin, ia terlambat menyadarinya. Ia menutup laptopnya perlahan. Hatinya tidak marah pada Aira, tidak juga pada Naren. Ia hanya marah pada dirinya sendiri karena terlalu nyaman berada di zona aman bernama persahabatan. Sore itu, Naren akhirnya datang ke rumah Kaira tanpa memberitahu lebih dulu. Kaira terkejut saat membuka pintu. "Lo kenapa?" tanya Naren langsung. "Lo beda akhir-akhir ini." Kaira terdiam. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tapi semuanya terasa salah jika keluar. "Gua nggak apa-apa," jawabnya pelan. "Ra," Naren menatapnya serius. "Kalau ada yang ganggu, bilang aja. Kita kan biasa cerita apapun." "Kita," kata itu terasa seperti pisau kecil. Kaira tersenyum tipis. "Justru itu, Nar, kita cuma biasa." Naren mengernyit. "Maksud lo?" Kaira menarik napas dalam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Aku tahu segalanya tentang dia. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara meluluhkan hatinya." Kalimat itu akhirnya keluar. Bukan dalam bentuk pengakuan langsung, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Naren membeku. "Lo, ngomongin siapa?" tanyanya pelan. Kaira tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. "Menurut kamu?" Sunyi menggantung di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Naren melihat Kaira bukan hanya sebagai sahabat yang selalu ada. Ia melihat seseorang yang mungkin selama ini ia anggap terlalu dekat, sampai lupa bahwa kedekatan juga bisa berubah menjadi perasaan lain. "Ra, gue nggak pernah tahu." "Iya," jawab Kaira, "karena aku nggak pernah bilang." Ia tidak menangis, tidak juga menyalahkan. Ia hanya ingin jujur setidaknya sekali dalam hidupnya. Naren mengusap wajahnya,
Kebingungan jelas terlihat. Gue nggak mau kehilangan lo. Kaira tersenyum, kali ini lebih tulus. Kadang, buat nggak kehilangan, kita memang harus siap berubah. Berubah gimana? Berhenti pura-pura nggak punya perasaan. Kalimat itu menggantung di udara. Di luar rumah, langit mulai mendung lagi. Hujan seperti sudah menjadi latar tetap cerita mereka. Naren tidak langsung memberi jawaban. Ia hanya berdiri di sana, menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu sibuk merasa nyaman, sampai lupa memperhatikan hati orang yang selalu ada di sisinya. Dan di saat yang sama, Aira mengirim pesan. Kamu jeti ke acara besok? Aku tunggu ya. Dua dunia, dua perasaan, satu pilihan. Kaira menatap Naren dengan tenang. Aku nggak minta kamu milih sekarang, katanya lembut. Aku cuma nggak mau lagi jati orang yang menyimpan semuanya sendirian. Untuk pertama kalinya, Naren merasa kehilangan sesuatu. Bahkan sebelum benar-benar kehilangan. Dan disitulah cerita mereka berubah. Bukan lagi tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi tentang siapa yang berani jujur lebih dulu. Part 8 pilihan yang menyakitkan. Hujan turun lebih deras malam itu. Naren berdiri sendirian di kamar, menatap layar ponselnya. Dua chat terbuka. Satu dari Aira, satu dari Kaira. Aira, besok kamu datang kan? Aku butuh kamu di sana. Kaira, makasih udah dengerin aku. Dua kalimat sederhana, dua arah berbeda. Sejak pengakuan Kaira kemarin, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi melihat Kaira hanya sebagai sahabat yang selalu ada. Ia mulai mengingat ulang semua momen kecil. Cara Kaira selalu tahu kopi favoritnya. Bagaimana ia diam-diam mengirim lagu saat Naren sedang capek. Bagaimana ia selalu ada bahkan sebelum diminta. Dan tiba-tiba, semua itu terasa terlalu berharga untuk dianggap biasa. Keesokan harinya, acara kampus Aira dimulai sore hari. Aula sudah ramai. Lampu-lampu terang, musik mengalun. Orang-orang berlalu lalang dengan senyum dan energi penuh. Aira berdiri di dekat panggung. Sesekali melirik pintu masuk. Naren belum datang. Di sisi lain kota, Kaira duduk di bangku taman kecil dekat rumahnya. Ia tidak berharap apa-apa. Ia hanya merasa lega sudah jujur. Langkah kaki terdengar mendekat. Kaira menoleh. Naren berdiri di sana, sedikit basah karena hujan yang belum sepenuhnya reda. Kamu nggak ke acara Aira? Tanya Kaira pelan. Naren menggelang. Gue perlu jawab sesuatu dulu. Kaira terdiam. Naren duduk di sampingnya. Untuk beberapa detik, mereka hanya mendengar suara hujan dan mobil yang lewat. Gue nggak tahu sejak kapan, kata Naren akhirnya. Tapi setelah lo ngomong kemarin, gue sadar. Gue takut kehilangan lo bukan karena lo sahabat. Kaira menahan napas. Gue takut kehilangan lo karena lo selalu jadi bagian paling penting dalam hidup gue. Hujan seperti berhenti sejenak di antara mereka. Tapi Aira, bisik Kaira. Naren menunduk. Aira orang baik, tapi sama dia, gue merasa senang. Sama lo, gue merasa pulang. Kalimat itu membuat dada Kaira terasa hangat sekaligus nyeri. Lo nggak kasihan sama dia? Tanya Kaira lirih. Gue lebih kasihan kalau terus bohong sama diri sendiri. Sunyi lagi. Kaira menatap langit yang masih mendung. Ia tidak pernah meminta ini. Ia hanya ingin jujur. Tapi kenyataan selalu membawa konsekuensi. Kalau kamu milih aku, kata Kaira pelan. Pastikan bukan karena takut kehilangan, tapi karena benar-benar ingin. Naren menoleh, menatapnya dengan serius. Gue milih lo. Karena selama ini, ternyata hati gue nggak pernah benar-benar jauh. Air mata tipis menggenang di mata Kaira, tapi ia tersenyum. Di tempat lain, ponsel Naren bergetar lagi. Aira, aku ngerti. Jaga dia ya. Naren membaca pesan itu perlahan. Ada rasa bersalah, ada juga rasa kehilangan yang tak bisa dihindari. Cerita tidak selalu tentang siapa yang jahat dan siapa yang baik. Kadang, ini hanya tentang waktu yang tidak pernah sepenuhnya adil. Di bawah hujan yang mulai reda, Kaira dan Naren berdiri berdampingan. Bukan lagi sebagai dua orang yang pura-pura tidak punya perasaan. Bukan lagi terlalu dekat untuk asing. Tapi cukup berani untuk memilih. Dan untuk pertama kalinya, langkah mereka kembali sejajar. Part 9 tidak bisa lagi setengah hati. Hujan turun pelan malam itu.
seolah memberi waktu pada dua orang yang akhirnya tak bisa lagi berpura-pura. Kaira berdiri di bawah lampu taman yang temaram. Tangannya dingin, tapi bukan karena udara. Naren berdiri beberapa langkah di depannya, sama gelisahnya. "Kenapa rasanya kita makin jauh?" tanya Naren akhirnya. Kaira tersenyum tipis, "Karena kita nggak pernah benar-benar dekat dengan jujur." Kalimat itu menggantung di udara. Semua momen yang dulu terasa hangat kini terasa seperti teka-teki yang tak pernah mereka selesaikan. Tatapan, pesan tengah malam, meja dekat jendela. Lagu yang sama diputar berulang kali. Semua ada, tapi tak pernah diberi nama. Naren melangkah lebih dekat. "Kalau aku bilang aku enggak mau kehilangan kamu, aku juga enggak mau," jawab Kaira pelan. "Tapi aku capek jadi orang yang selalu mengerti." Sunyi. Untuk pertama kalinya, Kaira tidak ingin menjadi kuat. Ia tidak ingin menjadi yang paling sabar. Ia hanya ingin dipilih dengan jelas. "Aku tahu segalanya tentang dia." Suara Kaira bergetar, namun tetap tegas. "Aku hanya tidak tahu bagaimana cara meluluhkan hatinya." Naren terdiam. Ia tahu kalimat itu bukan tentang Aira, bukan tentang siapapun. Itu tentang dirinya, tentang hatinya yang selama ini nyaman tapi tidak pernah berani memastikan. Naren menatapnya. Kali ini tanpa ragu. "Bukan kamu yang harus meluluhkan, aku yang harus belajar jujur." Kaira menahan napas. "Selama ini aku pikir kamu akan selalu ada. Jadi aku nggak pernah takut kehilangan. Tapi waktu kamu mulai menjauh, aku sadar. Yang bikin aku takut bukan sepinya, tapi kehilangan kamu." Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. "Dan Aira?" tanya Kaira. Naren mengangguk pelan. "Dia orang baik, tapi perasaan nggak bisa dipaksa cuma karena dia datang lebih jelas." Kaira menatapnya lama. Ia tidak ingin jawaban setengah. Tidak ingin pilihan karena panik. "Aku nggak mau jadi tempat kamu kembali kalau kamu bingung," katanya lirih. "Aku mau jadi pilihan kamu saat kamu yakin." Naren mendekat. Tidak menyentuh, tidak memaksa. "Aku yakin." Bukan suara yang keras, tapi cukup tegas untuk tidak disalahartikan. Hujan mulai reda. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kalimat yang ditahan. Tidak ada lagi tatapan yang pura-pura biasa. Mereka belum resmi menjadi apa-apa malam itu. Tapi satu hal berubah. Mereka berhenti setengah hati. Dan mungkin, itu adalah awal yang sebenarnya. Part 10 sesuatu yang berubah. TV itu masih sama. Meja dekat jendela. Cahaya sore yang jatuh lembut. Aroma kopi yang tidak pernah berubah. Tapi hari itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Kaira duduk berdampingan dengan Naren. Bukan berhadapan seperti biasanya. Jarak di antara mereka sebenarnya tidak jauh. Bahu mereka hampir bersentuhan. Tapi suasananya tidak lagi ringan seperti dulu. Naren mencoba tersenyum. "Kamu masih suka tempat ini, kan?" Kaira mengangguk kecil. "Iya," jawaban singkat. Terlalu singkat untuk ukuran mereka. Naren menggeser tangannya perlahan. Mencoba menggenggam tangan Kaira di atas meja. Kaira membiarkan, tidak menolak, tapi juga tidak menggenggam balik. Dan Naren merasakannya. Sunyi mengisi ruang di antara mereka. Beberapa hari yang lalu, Naren memilihnya. Dengan tegas, tanpa ragu. Di taman yang masih basah oleh hujan, ia mengatakan bahwa ia yakin. Kaira mengingat momen itu. Jantungnya berdebar. Air mata yang hampir jatuh. Perasaan hangat yang selama ini ia tunggu. Tapi entah kenapa, sekarang rasa itu tidak sepenuhnya ringan. Pintu kafe terbuka. Suara lonceng kecil terdengar. Kaira tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang masuk. Aira. Rambut pendeknya tertata rapi. Wajahnya tenang. Tidak ada riasan berlebihan. Tidak ada ekspresi marah. Justru ketenangan itu yang membuat udara terasa semakin berat. Naren langsung kaku. Tangannya sedikit mengendur dari genggaman Kaira. Aira melangkah mendekat, berhenti beberapa langkah dari meja mereka. "Aku cuma mau ambil barangku yang kemarin ketinggalan," katanya pelan. Suara itu tidak bergetar, tidak menuntut, tidak menyalahkan. Kaira menelan ludah. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Naren berdiri sebentar, mengambil tas kecil di kursi sebelah. "Ini?" Aira menerimanya. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik. Ada sesuatu di mata Naren, rasa bersalah yang belum selesai.
Aira lalu menoleh pada Kaira. Tatapan mereka bertemu. Bukan tatapan marah. Bukan juga tatapan kalah. Lebih seperti dua orang yang sama-sama tahu bahwa ini tidak akan pernah mudah. Aku harap kamu bahagia, ucap Aira akhirnya. Kaira ingin membalas dengan kata yang sama, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Aira berbalik dan berjalan keluar. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada air mata di depan umum, hanya langkah yang perlahan menjauh. Pintu kafe tertutup, sunyi kembali turun. Naren duduk lagi. Ia menatap meja beberapa detik terlalu lama. Kaira memperhatikan itu. Ren, suaranya lembut tapi jelas. Kamu sudah memilih aku. Iya, jawab Naren cepat. Lalu kenapa rasanya seperti kita kehilangan sesuatu? Naren terdiam. Ia ingin menyangkal, ingin berkata semuanya baik-baik saja. Tapi ada bagian kecil di dalam dirinya yang belum sepenuhnya tenang. Aku cuma nggak mau ada yang tersakiti, katanya pelan. Kaira tersenyum tipis, tapi tetap ada yang tersakiti. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, kebahagiaan itu terasa rumit. Mereka keluar dari kafe saat senja mulai turun. Langit berwarna jingga pucat. Udara masih menyimpan sisa hujan semalam. Naren berjalan di samping Kaira. Kali ini benar-benar berdampingan. Tapi langkah mereka tidak lagi serempak. Di persimpangan, Kaira berhenti. Aku butuh waktu, katanya pelan. Waktu untuk apa? Tanya Naren. Untuk benar-benar percaya bahwa kamu ada di sini sepenuhnya. Bukan setengah hati. Bukan karena takut kehilangan. Naren menatapnya lama. Aku ada. Kaira mengangguk. Aku ingin percaya itu. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan rambut panjangnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka resmi bersama, Kaira menyadari satu hal. Menjadi pilihan bukan berarti semuanya selesai. Kadang, justru disitulah ujian sebenarnya dimulai. Dan di antara senja yang perlahan memudar, mereka berdiri berdekatan. Tapi masih belajar bagaimana caranya benar-benar saling memilih. Part 11 rumit yang belum selesai. Langit sore menggantung abu-abu. Udara di sekitar kampus terasa lembab setelah hujan kecil yang turun sejak siang. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Tapi bagi Kaira, hari itu terasa terlalu pelan. Ia berdiri di depan rak buku perpustakaan. Jemarinya menyentuh punggung-punggung buku, tanpa benar-benar mencari apapun. Sebenarnya ia datang hanya karena ingin sendiri. Sejak pertemuan di kafe kemarin, pikirannya tidak tenang. Tatapan Naira masih tertinggal jelas di kepalanya. Tatapan yang tenang, tidak marah, tidak juga menuntut. Tapi justru terasa lebih sulit dihadapi. Kaira mengambil satu buku, lalu membukanya tanpa fokus. Ia membaca satu kalimat, lalu lupa artinya. Langkah pelan terdengar mendekat. Kaira menoleh. Aira berdiri di sampingnya. Hari itu Aira mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Rambut pendeknya tertata rapi. Tidak ada kesan berusaha terlihat kuat, tapi justru ketenangannya membuat suasana semakin berat. Aku nggak akan lama, kata Aira pelan. Kaira menutup buku itu perlahan. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Aira menatap rak buku di depan mereka, seolah memilih kata yang tepat. Aku cuma mau bilang, kamu nggak perlu merasa bersalah. Kaira terdiam. Kalimat itu justru membuat dadanya terasa sesak. Aku enggak. Aira tersenyum tipis, memotong kalimatnya dengan halus. Serius, aku nggak datang untuk bikin semuanya tambah rumit. Ada jeda beberapa detik. Di luar jendela perpustakaan, hujan tipis turun lagi. Aira menatap ke arah kaca. Dari awal, aku tahu cara dia melihatmu memang beda. Kaira menoleh perlahan. Kalimat itu keluar begitu tenang, tanpa nada pahit. Kadang aku pura-pura nggak sadar, lanjut Aira. Karena berharap waktu bisa mengubah sesuatu. Tangannya menggenggam tali tas kecil di bahunya. Tapi ternyata ada orang yang, meski datang belakangan, tetap punya tempat yang gak bisa digeser. Kaira menelan pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Aira, tenang, jawab Aira pelan. Aku baik-baik saja. Ia tersenyum lagi, tapi kali ini ada sesuatu yang rapuh di sana. Mungkin bukan hari ini, tapi nanti. Kaira menatap wajah itu lebih lama. Ia baru menyadari bahwa tidak semua luka terlihat jelas. Kadang seseorang tetap bicara dengan tenang,
padahal sedang berusaha keras agar tidak runtuh. Maaf, ucap Kaira akhirnya. Aira menggelang. Jangan minta maaf atas sesuatu yang memang akhirnya harus terjadi. Kalimat itu membuat ruang di antara mereka terasa sangat sunyi. Aira melangkah pergi lebih dulu. Tidak cepat, tidak terburu-buru. Kaira hanya memandang punggungnya sampai menghilang di balik pintu perpustakaan. Beberapa detik ia tetap diam di tempat. Lalu ia keluar. Di depan gedung, Naren sudah berdiri menunggu. Tangannya masuk ke saku jaket. Wajahnya terlihat cemas begitu melihat Kaira datang. Naren langsung menangkap perubahan di wajah Kaira. Kamu ketemu Aira? Kaira mengangguk. Apa yang dia bilang? Kaira tidak langsung menjawab. Ia menatap jalanan basah di depan mereka. Orang-orang berlalu di trotoar. Suara kendaraan terdengar samar. Aku baru sadar, katanya pelan. Kadang yang bikin semuanya berat bukan karena ada yang salah. Naren menunggu, tapi karena semua orang berusaha terlihat baik-baik saja. Naren terdiam. Ada sesuatu dalam suara Kaira yang berbeda hari itu. Ren, lanjut Kaira, menatapnya sekarang. Kenapa kamu gak pernah cerita kalau semuanya sejauh ini? Naren menghembuskan napas pelan. Aku pikir, kalau aku cepat memilih, semuanya akan selesai. Tapi ternyata gak sesederhana itu. Naren menatap mata Kaira. Ia tahu itu benar. Kadang keputusan yang benar tetap meninggalkan rasa tidak nyaman. Bukan karena salah memilih, tapi karena ada hati lain yang ikut tertinggal. Aku nggak mau kamu mikir aku masih. Aku tahu, potong Kaira lembut. Tapi memilih seseorang ternyata bukan akhir dari semuanya. Hujan mulai turun sedikit lebih deras. Mereka berdiri di bawah atap gedung. Naren mencoba mendekat. Aku cuma mau semuanya jelas. Kaira tersenyum tipis. Sekarang memang jelas, tapi jelas belum tentu langsung tenang. Kalimat itu membuat Naren diam. Untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, ia merasa bahwa hubungan mereka baru benar-benar diuji sekarang. Bukan saat belum memilih, tapi setelah semuanya diputuskan. Kaira mulai berjalan lebih dulu menuruni tangga. Naren mengikuti. Langkah mereka berdampingan, tapi tidak lagi serempak. Di bawah langit yang kembali gelap, keduanya sama-sama diam. Dan di sela suara hujan yang jatuh pelan, Naren menyadari satu hal. Memilih ternyata belum cukup. Kadang, yang lebih sulit adalah menjaga agar pilihan itu tidak melukai terlalu banyak hal di belakangnya. Part 12 tidak semua harus kembali. Hujan sudah berhenti sejak 1 jam lalu. Halaman kampus masih basah, menyisakan pantulan cahaya lampu sore di antara genangan tipis. Kaira duduk sendiri di bangku taman dekat perpustakaan. Tasnya diletakkan di samping. Tangannya memegang gelas kopi yang sudah tidak terlalu hangat. Hari itu suasana terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang besar terjadi, tapi justru karena semuanya mulai terasa terlalu tenang. Setelah percakapannya dengan Aira kemarin, pikirannya tidak berhenti bekerja. Kalimat-kalimat sederhana itu terus terulang. Ada orang yang meski datang belakangan, tetap punya tempat yang gak bisa digeser. Kaira menunduk pelan. Ia tahu kalimat itu bukan tuduhan. Justru karena diucapkan tanpa marah, rasanya lebih berat. Langkah seseorang terdengar mendekat. Kaira tidak perlu menoleh untuk tahu siapa. Naren duduk di sampingnya. Hari itu ia memakai jaket tipis abu-abu, rambutnya masih sedikit basah. Kamu sengaja datang lebih cepat? Tanyanya pelan. Kaira tersenyum tipis. Mungkin. Naren ikut diam beberapa saat. Udara sore membawa aroma tanah basah. Di kejauhan, suara mahasiswa lain terdengar samar. Aku ketemu Aira tadi siang, kata Naren akhirnya. Kaira menoleh. Dia mau pindah kelompok proyek semester depan. Nada suara Naren terdengar biasa, tapi Kaira tahu ada sesuatu yang ditahan. Dia bilang itu lebih gampang buat semua orang. Kaira menggenggam gelas kopinya sedikit lebih erat. Bukan karena terkejut, karena ia sudah menduga Aira akan memilih menjauh. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa tidak ringan. Aku nggak tahu harus bilang apa waktu dia ngomong itu, lanjut Naren. Kadang diam juga cukup, jawab Kaira pelan. Naren menatap ke depan. Aku sempat pikir setelah aku ngomong jelas semuanya bakal selesai. Kaira tersenyum kecil. Nyatanya enggak ya? Naren tertawa pelan, tapi cepat hilang. Nyatanya hubungan ternyata bukan cuma soal 2 orang.
Kalimat itu membuat Kaira diam. Benar, ada waktu, ada keadaan, ada orang lain yang ikut terdampak meski tidak diminta. Naran menoleh kepadanya. Tapi kalau harus ulang lagi, ia berhenti. Tatapannya serius. Aku tetap akan memilih jujur. Kaira menatap wajah itu. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, ia melihat tidak ada keraguan lagi di sana. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena akhirnya Naran tahu apa yang ia pertahankan. Kaira menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Aku sempat takut." "Takut apa?" "Takut kalau setelah semua ini, kita malah jati saling capek." Naran tersenyum tipis. "Kalau capek, istirahat, bukan pergi." Kalimat sederhana itu membuat Kaira tertawa kecil. Lama sekali rasanya sejak ia tertawa setenang itu. Beberapa langkah kaki terdengar dari arah jalur taman. Kaira menoleh. Aira berjalan sendirian, membawa beberapa buku. Ia melihat mereka. Langkahnya berhenti sebentar. Hanya sebentar. Lalu ia mendekat. Tidak ada wajah tegang. Tidak ada tatapan yang harus dihindari. "Aku cuma mau balikin buku pinjaman," katanya sambil mengangkat salah satu buku ke arah Kaira. Kaira menerimanya. "Terima kasih." Aira tersenyum kecil, lalu menatap Naran. "Semoga kali ini kalian gak bikin semuanya rumit lagi." Nada suaranya ringan. Untuk pertama kalinya, terdengar benar-benar ringan. Naran tersenyum tipis. "Semoga." Aira menatap keduanya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kadang orang memang gak selalu dapat apa yang dia mau." Ia berhenti. Tapi bukan berarti semuanya gagal. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat sore itu terasa selesai dengan cara yang berbeda. Bukan kembali seperti dulu, bukan juga menjadi sepenuhnya mudah, tapi setidaknya tidak lagi berat seperti sebelumnya. Aira melangkah pergi, kali ini tanpa ada sesuatu yang tertinggal di wajahnya. Kaira memandang punggungnya sampai menghilang di tikungan taman, lalu menoleh pada Naran. "Menurutmu, nanti semuanya akan benar-benar biasa lagi?" Naran ikut melihat arah Aira pergi. "Biasa mungkin enggak, tapi mungkin cukup baik." Kaira tersenyum. Angin sore bergerak pelan. Daun-daun basah jatuh satu persatu ke jalan setapak. Naran menggeser duduknya sedikit lebih dekat. Tidak berlebihan, tidak juga tergesa. Hanya cukup untuk membuat jarak di antara mereka terasa wajar. Dan sore itu, di antara sisa hujan dan langkah-langkah yang akhirnya melambat, Kaira mengerti. Tidak semua hal harus kembali seperti semula untuk bisa disebut selesai. Kadang cukup dengan menerima bahwa beberapa hal berubah, lalu belajar tetap berjalan. Terima kasih sudah singgah di cerita ini. Di setiap tatapan, jeda, dan kata yang tak sempat diucapkan, semoga kamu menemukan sedikit bagian dari dirimu sendiri di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.